Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Saya mulai dari slideshow-nya. Ya, yang ini dulu sudah kita bahas. Kita terus ke belakang dulu, ke bawah. Dulu kita sudah sampai pada ciri-ciri penelitian kualitatif. Ya. Terus ini juga sudah. Ini sudah. Nah, sekarang kita mulai membahas mengenai yang namanya pendahuluan. Ya. Ini dulu udah belum ya? Ini sepertinya belum ya yang pendahuluan ya. Ya. Jadi pendahuluan kita akan berbicara tentang latar belakang. Latar belakang ini akan mendeskripsikan tentang fokus penelitian yang mendorong kenapa kita melakukan penelitian tadi. Nah, kenapa kok kita melakukan penelitian? Oleh karena itu, fokusnya ini setidaknya dapat membahas ya, yang pertama fenomena yang terjadi di lapangan. Dulu kalau nggak salah pernah saya singgung tentang misalkan bagaimana orang-orang pedagang di kaki lima di simpang lima itu berupaya mempertahankan bisnisnya dalam masa dalam masa pandemi ya. Tuh. Terus Pak, atau bisa jadi realitas nyata dalam bisnis atau masyarakat. Nah, misalkan kita melihat di mana di Berok ya, itu ada pedagang apa nasi goreng Berok yang terkenal, nasi goreng Karmin atau apa itu, nasi goreng babat dan sebagainya. Nah itu kan bisa kita lihat apa sih yang dia kalau dipikir ya nasi goreng babat itu kan ya cuma begitu aja dan bahkan kok dia bisa bertahan lama ya. Penggemarnya banyak. Nah itu bisa kita ungkap ya, itu misalkan kita mau teliti itu bisa ya. Atau bisa juga data yang terkait dengan fokus penelitian. Misalkan begini, kita mau meneliti tentang tingkat kedisiplinan pegawai negeri. Ya. Kok pegawai negeri itu banyak yang bolos sih? Ya, kalau datang terlambat, ya, datang jam sekian, nanti jam berapa udah keluyuran dan sebagainya. Nah, itu bisa terkait dengan kedisiplinan itu bisa kita teliti. Bagaimana mengungkap kenapa pegawai negeri kok sering datang terlambat? Itu bisa diteliti. Terus bisa juga suatu peristiwa atau situasi. Suatu peristiwa atau situasi tertentu, misalkan ya kita melihat di mana di daerah Magelang, terus kemudian Sleman, berbatasan dengan Sleman, juga berbatasan Klaten dan Boyolali, itu kan ada Gunung Merapi. Gunung Merapi misalkan pada kejadian tahun 2010 yang meletus luar biasa, itu kan menyebabkan banyak korban. Tapi kalau dilihat, orang nggak ya masih senang hidup masih bertahan, nggak mau dipindah, masih bertahan untuk tetap tinggal di kawasan Merapi atau di kawasan Semeru. Nah, ini kan ada suatu, itu kan merupakan peristiwa. Kita mungkin akan meneliti tentang kenapa sih orang ini nggak mau dipindah, kenapa kok dia lebih suka tinggal di kawasan yang berbahaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa kita teliti. Ya. Terus kemudian deskripsi kebaruan mengenai fokus penelitian dan yang berikutnya berkaitan juga
tentang konsep-konsep dari teori yang disajikan pada bagian awal sebagai bingkai fokus penelitian kita. Tadi kalau misalkan nasi goreng Pak Karmin itu, nasi goreng babat di Depok itu bisa bertahan, kita mau ungkap. Kok penggemarnya ya banyak, nggak pagi, nggak sore, malam hari. Itu rame terus tuh kenapa loh? Atau mungkin kita mau melakukan penelitian penelitian, kita lihat ya, itu di daerah mana, Kota Lama itu. Kota Lama itu kalau hari Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam, atau malam-malam atau hari-hari libur, itu ramai padat. Nah, kenapa sih orang kok suka ke sana? Kenapa orang suka ke sana? Ya, suka ke sana. Saya punya teman, dia salah satu dosen di Undip, itu paling hobi yaitu apa? Ngajai teman-temannya yang datang dari luar kota, kalau pas ada seminar di Semarang, nanti malam diajak plesir sama teman saya ini kemana? Ke Kota Lama. Ke Kota Lama. Ya, malam hari, terus kemudian selfie, ya karena ada sesuatu yang menarik. Dia mengatakan, wah kalau di sana itu seperti Amsterdam kecil. Amsterdam di negeri Belanda dan sebagainya. Ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang menarik kalau kita mau teliti. Dengan cara apa meneliti? Secara kualitatif. Kita ungkap apa sih daya tariknya, kenapa ke orang berminat atau orang mau melakukan melakukan wisata piknik di sana. Nah, itu bisa kita ungkap. Ya, bisa mau dilihat dari segi pemasaran atau dari segi yang lain bisa. Yaitu nanti kalau pemasaran itu kaitannya dengan pemasaran tourism, ya, tourism marketing, travel and tourism marketing. Nah, atau bisa juga terkait dengan masalah keramah tamahan, hospitality marketing. Nah, itu bisa diteliti. Jadi kita lebih luas, ya. Penelitian dengan kualitatif itu lebih luas dan lebih fleksibel. Tadi yang Pak Karmin, ya misalkan kita mau meneliti, kita mau mengungkap keberhasilan Pak Karmin dalam jual nasi goreng. Kalau nggak salah udah 2 turunan atau apa. Apa sih yang menjadi dia bisa bertahan dan sebagainya. Itu bisa kita teliti. Sehingga nanti dari sana akan muncul, ya hasil penelitian kita akan memunculkan proposisi atau mini teori. Dan itu yang akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu. Ya. Ini contoh, ini di pendahuluannya. Kemudian yang berikutnya di pendahuluan itu, di samping itu tadi yang saya sampaikan, kita juga perlu merumuskan, ya, rumusan masalah. Masalahnya apa? Rumusan masalah itu apa? Rumusan yang dibuat secara konkret tentang masalah yang ada, supaya dapat diteliti rumusan masalah tersebut, kemudian dibatasi lingkupnya dengan bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian kualitatif. Tadi ya, rumusan masalahnya ini adalah bagaimana mengapa orang-orang di kawasan rawan bencana Gunung Merapi itu tetap mau bertahan, tidak mau dipindah. Tidak mau dipindah ke tempat yang aman, tapi dia mau tetap bertahan di situ. Itu rumusan masalahnya. Ya, pertanyaannya, mengapa atau apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Ya. Jadi pertanyaan penelitiannya nanti pertanyaan yang sifatnya terbuka. Dan pertanyaan ini, itulah yang harus kita jawab. Ya, harus kita jawab. Yang menjadi
tentunya teman-teman akan mempertanyakan, Pak, kalau pertanyaan penelitian yang kita pakai untuk menjawab perumusan masalah itu berapa, Pak? Berapa pertanyaan? Nggak usah banyak-banyak. 2 sampai 3 pertanyaan lebih dari cukup. Ya. Mengapa orang-orang tetap mau bertahan di kawasan bencana? Terus misalkan tadi, bagaimana upaya pemerintah? Bagaimana upaya pemerintah untuk di dalam mensosialisasikan mengenai kawasan rawan bencana Gunung Merapi? Nah, udah. Itu 2 pertanyaan untuk menjawab masalah. Mengapa kok orang nggak mau pindah tuh? Orang-orang di sana itu kalau nggak mau dipindahkan tuh kenapa? Nah, itu nanti pasti jawabannya luar biasa. Hanya dengan 2 pertanyaan ini. Dan 2 pertanyaan ini nanti akan kita pakai untuk menjawab masalah. Nah, dari 2 pertanyaan penelitian ini pasti nanti akan kita jabarkan ke dalam pertanyaan yang lebih detail, yaitu yang nanti akan kita susun di dalam yang namanya protokol wawancara. Ya. Jadi misalkan, mengapa orang tidak mau pindah? Ya. Sudah tahu bahwa situ adalah daerah bencana, tapi mengapa kok dia tidak mau berpindah? Itu kan pertanyaan utamanya. Kemudian akan kita turunkan ke dalam pertanyaan penelitian dalam protokol penelitian. Mungkin di situ nanti kita buat 5 sampai 10 pertanyaan untuk menjawab yang bagaimana, yang menjawab mengapa. Terus kemudian yang bagaimana nanti kita buat lagi 10 pertanyaan. Dan pertanyaan itu tadi yang tercantum di dalam protokol wawancara itu sifatnya adalah garis besarnya saja. Karena nanti pasti itu pertanyaan itu akan berubah ya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di slide ini juga saya tuliskan perumusan pertanyaan penelitian, sekali lagi, perumusan pertanyaan penelitian tergantung pada jenis penelitiannya. Oleh karena itu, kemarin sudah saya sampaikan bahwa di pertanyaan penelitian itu perlu di dalam penelitian kita perlu batasi, ya. Kita perlu batasi, yaitu dengan apa? Jenisnya studi kasus atau fenomenologi. Ya kalau misalkan teman-teman mau, Pak, saya mau pakai grounded, boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tapi kembali lagi, kapan selesainya? Ya, jangan lama-lama kuliah di S2. Kuliah di S2 itu kalau bisa 18 bulan selesai, kenapa enggak? Kenapa 18 sampai 24 bulan itu udah bagus, sudah termasuk termasuk tepat waktu. Ngapain sampai 3 tahun, ya, sampai 4 tahun, ngapain? Ya, kalau bisa cepat ya kenapa tidak? Dan itu memang dimungkinkan kok 18 bulan itu bisa. Oleh karena itu apa? Di dalam tadi untuk keperluan tesis kita sudah membatasi. Ya, kalau pakai penelitian kualitatif pilih aja studi kasus, kasus tunggal atau kasus jamak atau fenomenologi aja. Kan itu. Ya, biar nggak perlu membutuhkan waktu yang lama, nggak membutuhkan waktu yang lama. 4 sampai 6 bulan itu sudah selesai, sudah bisa ikut ujian dan sebagainya, sehingga bisa lulus tepat waktu. Ya. Itu tentang rumusan masalahnya. Kemudian yang berikutnya, nah ini di dalam penelitian kualitatif kita bagaimanapun juga perlu ya, di bab 1 adanya tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, tujuan utama dalam penelitian kualitatif itu bukan untuk mengeneralisir, tetapi untuk menjelaskan fenomena serta keunikan yang diteliti.
sampai 5 tahun sekali itu pasti meletus. Dan kalau sudah meletus itu medeni, ya. Dan yang lebih jauh lagi, kalau meletus itu kan tidak mengenal waktu, bisa terjadi pada siang hari maupun malam hari. Kalau seperti tahun 2010 itu kan terjadi malah pada apa maghrib, setelah maghrib menjelang isya. Nah ternyata luar biasa, ya, sehingga banyak korban dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok orang masih pada suka tinggal di sana? Kenapa? Mengapa nggak mau dipindah? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya? Ini yang bisa diteliti. Ya. Jadi di sini tujuannya itu adalah sifatnya bukan untuk mengeneralisir, tapi mendeskripsikan, menjelaskan. Ada sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang unik. Kemudian kegunaan penelitian juga perlu diungkap, yaitu apa? Mengungkap pihak yang akan memperoleh manfaat dan bentuk manfaat yang diperoleh ketika penelitian tersebut selesai. Nah, jadi misalkan kita meneliti orang-orang yang tinggal di seputaran rawan bencana di lereng Merapi, nah, itu pasti harus ada hasilnya. Manfaatnya apa? Oh, manfaatnya misalkan, ya, pemerintah dari hasil penelitian itu diharapkan bisa memberi masukan kepada pemerintah untuk bagaimana melakukan mitigasi risiko kebencanaan. Ya. Terus bagaimana memunculkan kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Dan juga bisa juga adalah bagaimana kaitannya dengan misalkan dalam perekonomian, karena mungkin orang-orang yang di sana banyak orang-orang yang berusaha, ya, misalkan ada peternakan sapi atau apa dan sebagainya. Nah, itu bisa kita berikan manfaat dari hasil penelitian. Nah, oleh karena itu apa minimal yaitu adalah memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya adalah ilmu ekonomi atau manajemen. Karena teman-teman itu adalah orang manajemen, maka saya lebih menekankan pengembangan bagi pengetahuan ilmu manajemen. Itu apa? Terus yang berikutnya, manfaat bagi pengembangan praktek, ya, khususnya regulasi di bidang manajemen atau ekonomi. Itu. Ya. Jadi kembali lagi, teman-teman perlu saya ingatkan bahwa teman-teman itu belajar di program magister manajemen itu tentunya harus, yaitu apa? Mendalami ilmu manajemen. Ya. Manajemen itu bisa manajemen bisnis, bisa juga manajemen organisasi nirlaba. Ya. Kan tetap di manajemen di organisasi nirlaba itu kan juga ada yang namanya manajemen SDM. Sumber daya manusianya kan ada. Terus kemudian manajemen pemasarannya ada nggak? Ada. Ya, karena apa? Bagaimana kita mau mengenalkan agar organisasi kita itu bisa diterima, program-program kerja itu bisa diterima. Ya. Ada juga manajemen keuangannya. Setiap organisasi itu kan ada manajemen, ada keuangan. Ya. Bagaimana mengatur keuangan, bagaimana membuat rencana keuangan, ya, orang membuat rencana operasional dan sebagainya itu ada. Jadi makanya nanti kalau teman-teman sudah selesai, ya, kembali teman-teman pasti harus ingat bahwa teman-teman adalah orang-orang manajemen. Lepas S1-nya apa? Ya, lepas S1-nya katakanlah dari teknik perikanan, teknik sipil, kemudian dari ekonomi, manajemen, atau mungkin dari psikologi, atau apa, tapi kembali lagi, teman-teman S2-nya itu adalah S2 manajemen. Ya. Sehingga apa? Itu akan menambah wawasan teman-teman di dalam memanage sebuah organisasi, baik itu organisasi profit, yang berorientasi profit, maupun organisasi
non-profit. Semua ada kok. Makanya disitulah kelebihan daripada manajemen. Bahkan ya teman-teman sekalian, kalau kita lihat di UKSW itu konsentrasinya mirip dengan di USM. Ada manajemen pemasaran, SDM, keuangan, dan sebagainya. Dan berikutnya ada satu yang berbeda. Kebetulan di sana kan perguruan tinggi Kristen, ya, perguruan tinggi Kristen yang bernafaskan kekristenan, sehingga di sana muncul yang namanya manajemen gereja. Oh, manajemen gereja itu kan juga ada yang kaitannya dengan keuangan, ada kaitannya dengan yang lain-lainnya ya. Jadi ada manajemen gereja. Saya tadinya juga kaget, loh, kok ini manajemen gereja? Setelah saya pelajari, oh iya, dia nggak salah, betul. Makanya manajemen itu luas. Ini adalah isi dari bab 1. Ya, itu isi dari bab 1. Nah, sekarang kita kalau mau lihat bagaimana proses merumuskan masalah di bab 1. Di bab 1 itu kita bisa berdasarkan lihat dulu fenomenanya seperti apa. Ya, kemudian di situ kita akan langkah kedua, kita perlu melakukan yang namanya membuat latar belakang penelitiannya. Latar belakang penelitiannya apa? Ya. Terus setelah itu dibuatlah pernyataan singkat. Pernyataan singkat itu adalah tahap ketiga. Pernyataan singkat ini berkaitan dengan apa? Rumusan masalah. Ya, riset isunya. Isunya apa riset isunya? Kalau di kuantitatif itu kan ada rumusan masalah, dan di sana Anda biasanya disebut sebagai riset problem. Nah, kalau di kualitatif itu kita sebut dengan riset issue. Isunya apa sih isunya? Ya. Kemudian setelah itu langkah yang keempat kita buat riset problem dalam bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menjawab masalah riset issue tadi. Jadi dari sifat yang lebar, yang luas, kemudian kita persempit. Ya. 4 tahap ini yang perlu dilakukan untuk menyusun bab 1, sehingga akan menjadi lebih fokus dari sifat yang luas, kemudian dipersempit, udah semakin fokus masalahnya apa, isu penelitiannya apa. Kalau di penelitian kuantitatif seperti yang sudah diajarkan oleh Pak Endarto ya, pada pertemuan 1 sampai 7, itu yang namanya masalah. Kalau di penelitian kuantitatif, masalah itu harus berpijak dari riset gap, ya, dari riset gap. Nah, kalau kita di kualitatif tidak ada riset gap. Nah, tidak ada riset gap. Nah, kalau riset gap, terjadi adanya riset gap, maka riset gap tadi kalau di kuantitatif, riset gap itu hanya bisa diselesaikan dengan 2 cara. Apakah menggunakan variabel intervening atau yang berarti variabel perantara intervening, ya, atau dengan menggunakan mediasi moderating. Cuma 2 itu. Nah, kalau di kualitatif kita lebih luas. Sekarang kita masuk kepada telaah pustaka. Ya. Di telaah pustaka di bab 2, sekali lagi, bab 2 sifatnya adalah tentatif. Bab 2 itu sifatnya tentatif. Demikian juga dengan bab 1. Di bab 1 itu nanti masih bisa berubah. Demikian juga bab 2. Jadi setelah kita terjun ke lapangan, ya, itu nanti masih bisa berubah bab 2 maupun bab 1-nya.
Tapi kalau bab 1 biasanya nggak berubah banyak. Nah, yang berubah banyak itu biasanya di bab 2. Kenapa? Karena bab 2 nanti setelah pustakanya pasti akan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan apa yang kita temukan di lapangan. Oleh karena itu apa? Kalau inilah perbedaannya dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu bab 2, bab 1, bab 2, bab 3 itu udah fix. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan variabel, kita membangun hipotesis, nggak boleh berubah-ubah. Karena nanti kalau kita uji di lapangan, apakah hipotesisnya diterima atau ditolak itu persoalan lain. Tapi bab 2-nya nggak boleh dirubah. Tapi kalau di penelitian kualitatif tidak. Justru temuan di lapangan itu seperti apa? Berarti nanti di bab 4-nya. Kalau tadi misalkan kita mengatakan orang itu nggak orang-orang di sekeliling di kawasan rawan bencana Gunung Merapi itu nggak mau dipindah, ya. Ternyata setelah kita temukan dilakukan di penelitian di lapangan, ternyata mereka mau bisa dipindah, ya, bisa ditotong untuk pindah, dilakukan transmigrasi atau apa dan sebagainya. Nah, berarti apa? Bab 2 yang sudah kita susun itu harus kita rubah teorinya. Ya. Teorinya mungkin terkait dengan teori migrasi, transmigrasi dan sebagainya. Sehingga nanti bab 2-nya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di bab 4. Oleh karena itu tadi saya tuliskan di situ bahwa bab 2 itu sifatnya sementara. Artinya apa? Isi dari bab 2 dapat kita ubah sesuai, sekali lagi, isi bab 2 itu bisa dirubah sesuai dengan temuan hasil penelitian, yaitu hasil penelitian yang dilakukan di bab 4. Ya. Sehingga nanti dengan merubah bab 2, kita sesuaikan dengan bab 4, ya, teori-teorinya apa, akhirnya kita akan bisa melihat adanya benang merah. Ya, benang merahnya. Benang merah mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu ada kesinambungannya. Tapi kalau di penelitian kuantitatif berbeda. Sejak bab 1 sampai bab 3, itu sudah harus ada benang merahnya. Dan itu harus dilanjutkan dengan bab 4. Harus ada benang merahnya. Tapi kalau di kualitatif tidak. Justru benang merahnya itu nanti akan kita temukan setelah kita ke lapangan. Nah, sehingga nanti bab 2-nya ada perubahan, bab 1-nya rumusan masalahnya mungkin bahasanya harus dirubah. Pertanyaan penelitiannya harus kita rubah sedikit, ya, untuk mempertajam sehingga benang merah tadi yang saya maksud itu akan muncul. Nah, ini ciri daripada penelitian kualitatif. Memang untuk peneliti-peneliti kualitatif, orang-orang yang sudah biasa melakukan penelitian dengan menggunakan kualitatif itu kadang-kadang dia nggak butuh yang namanya proposal, nggak memerlukan proposal. Karena apa? Dia sudah meyakini bahwa nanti temuannya di lapangan itu pasti akan beda. Jadi kalau kita membuat proposal percuma. Jadi setelah dia ke lapangan mencari melakukan penelitian, mendapatkan temuan-temuannya, baru dia kembali ke bab 2, bab 2 dibenerin, dia menyusun teorinya itu apa, yang disesuaikan dengan yang kejadian di lapangan. Tapi kembali lagi, karena kalau kita masih belajar untuk melakukan penelitian, khususnya dengan kualitatif, maka pasti kita tetap harus membuat proposal. Ya, tetap membuat proposal karena untuk menyelesaikan tesis itu kan ada tahapannya. Pertama, menyusun proposal. Setelah proposalnya selesai, diuji. Ya, setelah ujian proposal oke, baru ke lapangan. Terus kemudian mengolah data, baru menulis bab 4. Setelah bab 4 selesai, kemudian masuk lagi ujian seminar hasil. Itu ada nilainya seminar hasil. Ya. Terus kemudian nanti kalau sudah
ada masukan, perbaikan dan sebagainya. Kemudian baru kita dilanjut selesaikan bab 5-nya, kemudian nanti ujian tesis. Nah, oleh karena itu apa? Karena ada proses seperti itu dan proses ini tidak tidak bisa dielakkan, tidak bisa Pak saya mau ikut ujian seminar hasil, tidak, karena ketentuannya prosesnya seperti itu. Oleh karena itu apa? Kita kalau menggunakan penelitian kualitatif ya tetap ada proposalnya. Dari hasil-hasil yang sudah-sudah, biasanya ujian proposal kualitatif itu lebih lebih sederhana, tidak seribet dibandingkan dengan kuantitatif. Bukan karena saya pengen agar teman-teman melakukan penelitian kualitatif, bukan. Tapi yang sudah-sudah itu pertanyaan-pertanyaannya itu tidak sekeras seperti yang di penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif pasti kenapa akan ditanya, kenapa kok saudara menggunakan variabel ini, kenapa saudara menggunakan model intervening, kok tidak moderating. Nah itu masih pertanyaan-pertanyaan itu. Terus kemudian nanti akan ditanya juga, ya berapa jumlah sampelnya, cara milih sampelnya bagaimana, kenapa kok seperti ini. Nah, terus kemudian kenapa kok analisisnya pakai SPSS, kok enggak pakai yang lain dan sebagainya. Itu kadang-kadang pertanyaan seperti itu. Tapi kalau penelitian-penelitian kualitatif itu paling hanya mengkoreksi. Ya. Mbak, kalau ini yang mau diteliti itu seperti ini, tolong dong rumusan masalahnya. Ya tolong kalimatnya dipertajam, diperjelas biar lebih ini. Terus kemudian pertanyaan penelitiannya, ini kok kayaknya kurang nyambung ya, mau dibenerin. Coba kalau seperti ini bagaimana? Nah, nanti di bab 2 mereka nggak akan komentar. Kenapa? Tadi bab 2 itu kan sudah sifatnya sementara, tentatif, sehingga bisa berubah. Ya, pasti mereka bab 2 itu merem aja. Terus kemudian nanti baru masuk ke bab 3. Di bab 3 pasti akan ditanya. Nah ini nanti riset partnernya siapa? Riset partnernya siapa? Oh, mbok ini riset partnernya jangan 5, mbok ditambah jadi 10. Ya, yang ini. Oh, bagian ini ada enggak? Oh, belum terwakili. Oh, ya mbok diwakili, ada lagi biar lengkap dan sebagainya. Udah. Nanti kalau ada habis itu ditanya, protokol wawancaranya mana? Oh, sudah ada, Pak. Sudah ada, Bu. Ini begini. Oh, ya sudah. Pertanyaannya nggak akan diutek-utek. Kenapa? Karena pertanyaan tersebut atau protokol wawancaranya tadi hanya sebagai pegangan. Karena pasti nanti akan berubah pada saat di lapangan. Ya. Itu kelebihan kalau kita menggunakan kualitatif. Nah, yang berikutnya. Ini terbalik mestinya lah. Nah, ini enggak. Oh, yang ini. Penelitian fenomenologi. Kalau penelitian fenomenologi itu justru harus berupaya mengungkap dan mempelajari serta memahami suatu fenomena serta konteks yang khas dan unik yang dialami oleh individu hingga tataran keyakinan. Oleh karena itu apa? Peneliti harus bisa memahami berdasarkan paradigma individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami. Jadi misalkan tadi kita mau meneliti tentang mengapa orang-orang di rawan bencana Gunung Merapi itu nggak mau dipindah. Mereka meskipun mereka sudah tahu bahwa yang namanya Gunung Merapi itu kalau meletus ya 5 tahunan itu luar biasa pengaruhnya, dampaknya luar biasa. Tapi dia ya tetap tenang-tenang, kok dia tetap suka tinggal di situ dan sebagainya. Nah kita harus bisa memahami. Oleh karena itu apa? Kita harus bisa berperilaku seperti mereka. Seperti orang-orang yang tinggal di kawasan bencana tadi. Dengan cara seperti itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, menggali informasi dari para penduduk yang ada di sekeliling Gunung Merapi, di rawan bencana. Ya. Terus yang berikutnya,
Nah, di fenomenologi itu ada prosedurnya, ya, ada prosedurnya. Ya, pertama kita harus memahami perspektif dan filosofinya. Bagaimana individu itu mengalami sesuatu, bagaimana mereka kok tetap mau bertahan di kawasan lereng Merapi. Terus kemudian yang kedua, kita harus membuat pertanyaan penelitian yang berupaya untuk apa? Mengeksplorasi dengan menggali arti dari pengalaman subjek yang kita teliti. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mencari, menggali, mengumpulkan data dari subjek yang terlibat secara langsung. Misalkan dulu waktu tahun 2010, waktu Gunung Merapi meletus, ya, itu pasti ada yang kemungkinan dia ketakutan dengan awan panas, wedus gembel, bagaimana dia harus menyelamatkan wedus gembel, menyelamatkan diri dari terjangan wedus gembel, ya. Terus kemudian apa yang harus dia lakukan dan sebagainya. Nah, itu harus kita cari. Mencari informasi dari orang yang benar-benar mengalami. Tidak dari orang yang lain yang cerita. Oh, dulu menurut cerita ini begini, menurut ini begini. Tidak. Tapi justru dari orang itu yang mengalami itu seperti apa. Kenapa kok dia nggak mau dipindah? Nah, itu adalah orang yang mengalami. Jadi disitulah gunanya kita menggali informasi itu dari subjek yang terlibat langsung. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan analisis data, ya, analisis data yang terdiri tahapan analisis. Nanti kita pada pertemuan yang akan datang pasti akan membahas itu dan kemudian akan mengakhiri dengan laporan, ya, laporan hasil penelitian kita atau tesis kita. Tantangan yang dihadapi dalam fenomenologi itu apa? Yang pertama, pemahaman yang kuat. Kita harus memahami atau memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam, ya, atas fenomena tadi yang terjadi tadi. Kemudian kita partner atau subjek penelitian. Jadi kalau tadi orang yang orang yang tinggal di lereng Gunung Merapi, ya tentunya adalah mereka yang mau kita wawancarai, yang mau kita jadikan subjek penelitian, itu adalah orang yang benar-benar mengalami waktu terjadinya Gunung Merapi meletus. Ya. Itu yang benar-benar kita jadikan riset partnernya. Ya, mungkin kalau di situ ada sesepuh, orang yang dituakan, yang sudah berkali-kali mengalami pengalaman dengan peristiwa Gunung Merapi meletus dan sebagainya, itu bisa dijadikan suatu sumber informasi. Kalau dulu kan di daerah Kaliurang naik lagi itu ada Mbah Marijan. Nah, orang seperti Mbah Marijan itu kan dia pernah mengalami. Nah, itu bisa dijadikan sebagai riset partnernya. Atau kalau sekarang ya karena Mbah Marijan sudah nggak ada, mungkin adalah anaknya, penggantinya. Ya, penggantinya yang kebetulan adalah anaknya Mbah Marijan. Itu bisa ditanya, dijadikan riset partner. Ketika subjek sudah ditentukan dan pengalaman tentang fenomena sudah ditemukan, biasanya akan muncul permasalahan dalam menentukan batasan pengalaman. Ini penting untuk pengambilan kesimpulan. Nah, misalkan kita mau meneliti tentang pengalaman zaman Merapi meletus di tahun 2010. Ya sudah, kita kan jelas pasti orangnya itu orang yang mengalami itu usianya udah sekian dan sebagainya. Ada batasan-batasannya. Kemudian perlu adanya kejelian dalam memutuskan bagaimana
perlu dipahami dengan fenomenologi. Nah, kalau yang studi kasus itu beda. Studi kasus itu ada suatu model penelitian yang sifatnya komprehensif. Oleh karena itu apa? Harus unik dan menarik. Ya, unik dan menarik. Unik dan menarik. Ya. Unik dan menarik. Misalkan di Semarang itu kan terkenal dengan lumpia. Ya. Lumpia. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, penjual lumpia yang di gang pinggir, terus kemudian yang ciklin dan sebagainya itu yang di Jalan Pemuda, itu ternyata adalah generasi yang ketiga, sudah 3 generasi. Nah, berarti ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Menarik untuk diteliti. Ya. Menarik untuk diteliti. Kenapa kok dia bisa bertahan usaha lumpia tapi bisa bertahan sampai generasi yang ketiga, sampai sekarang. Dan sekarang lebih jauh lagi, pengemasannya pun sudah dilakukan lebih bagus. Ya. Kalau tadinya hanya ya pedagang lumpia pinggir seperti itu, kemudian sekarang sudah lebih dipermodern. Ada lumpia ekspres, ada apa? Itu kan masih satu keluarga. Ya, ini kan ada faktor yang menarik, ada sesuatu yang unik. Padahal kita semua tahu yang namanya lumpia itu kan terbuatnya dari apa atau rebung, kemudian ada udangnya atau apa dan sebagainya ya. Itu kan ya makanan apa ya, makanan rakyat sehari-hari lah. Tapi kok bisa kemudian masuk ke hotel ya, menjadi ciri khas, menjadi ikon daripada kota Semarang. Nah ini bisa diteliti. Misalkan mengungkap mengungkap ini apa keberlanjutan bisnis lumpia, keberlanjutan bisnis lumpia sampai generasi yang ketiga sampai saat ini. Nah itu bisa diteliti, Ya. Kok dia sukses, ya? Kok dia bisa sukses? Itu bisa diteliti. Salah satu teman saya, kebetulan teman saya itu dia doktor lulusan UKSW, dia meneliti tentang ini, tentang lumpia Semarang ini, ya, tentang lumpia Semarang. Nah, topik apa? Dia berkaitan dengan studi kasus. Kok dia bisa bertahan sampai generasi yang ketiga atau keempat ya? Sudah sekian lama kok bisa bertahan. Dia juga melihat kok semakin semakin melebar, ya, semakin berkembang. Kalau teman-teman melihat itu lumpia ekspres yang ada di Jalan Gajah Mada yang ada di sebelah kanan, yang di pojokan itu dulu tahun berapa itu dia kontrak di sana itu per tahun 150 juta. Ya. 10 atau 12 tahun yang lalu dia kontrak di sana itu per tahunnya sekitar 150 juta. Kontrak itu bukan miliknya loh itu. Gedungnya itu yang dipakai. Nah, itu kok berani 150 juta padahal dia kontrak 5 tahun. 750 juta. Kita melihatnya sepi, tapi ternyata tidak, ternyata rame. Nah, kenapa? Karena dia sejak jam 5 itu sudah ngirim pesanan yang harus dikirim ke Jakarta dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa apa? Di situ ada sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik untuk diteliti. Ya. Teman-teman juga bisa melihat misalkan apa? Tahu bakso Bu Puji.
Itu kan juga menarik. Yang menarik. Kalau kita lihat ide awal dari Bu Puji itu kan sederhana. Kebetulan Bu Puji itu suaminya adalah PNS. Nah, kemudian ya yang namanya PNS waktu itu kan tingkat kesejahteraannya belum seperti sekarang ya. Nah, dia berupaya, Bu Puji itu berupaya untuk apa? Membantu untuk keperluan ekonomi perekonomian keluarga, membantu kebutuhan pendapatan keluarga. Nah, dia merintis. Ya. Muncul ide membuat tahu bakso. Nah, sebetulnya kan itu hal yang sederhana toh. Cuma apa? Mengkombinasikan antara tahu dengan bakso. Ya. Itu yang dilakukan dan sekarang ternyata itu menjadi ikon. Apa yang dilakukan oleh Bu Puji sukses dan itu banyak orang di daerah Ungaran itu membuat tahu bakso. Niru apa yang dulu dibuat oleh Bu Puji, dirintis oleh Bu Puji. Kalau sekarang Bu Puji udah besar, ya oke aja, wajar-wajar aja karena dia yang merintis. Tetapi secara tidak langsung Bu Puji telah memberikan apa? Kontribusi terhadap apa? Penciptaan lapangan kerja. Karena banyak orang-orang yang di rumah-rumah itu membuat tahu bakso terus kemudian dijual ke pasar ya dan sebagainya. Ya mungkin walaupun rasanya berbeda dan sebagainya tidak masalah, tapi itu memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk membuat sesuatu, memberi inspirasi untuk munculnya kewirausahaan, ya, entrepreneur, pengusaha-pengusaha UKM. Nah, itu bisa kita teliti, bisa ya. Tentang peran tahu bakso Bu Puji dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan kewirausahaan, penciptaan entrepreneur di Kabupaten Semarang atau di Kota Ungaran. Mau diteliti bisa. Itu kan ada sangkut pautnya juga dengan ilmu manajemen, ilmu ekonomi, kewirausahaan dan sebagainya. Itu bisa menjadi studi kasus. Jadi kembali lagi, kita itu kalau kualitatif itu lebih luas, ya, lebih luas. Luas, bukan luas. Nah, formatnya itu macam-macam. Ada yang kasus intrinsik, ada yang kasus instrumental, ada yang sifatnya kolektif. Itu studi kasus. Ya. Kalau yang kolektif yaitu tadi munculnya kewirausahaan di Kota Ungaran, kewirausahaan di bidang atau entrepreneur, tumbuhnya entrepreneur tahu bakso di Kota Ungaran. Itu bisa masuk ke dalam studi kasus yang sifatnya kolektif dan sebagainya. Keunikan daripada studi kasus yang pertama itu apa? Bisa atau mampu memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan. Ya. Memberi kesempatan untuk mendapatkan wawasan tentang konsep-konsep dasar tentang perilaku manusia. Tadi Bu Puji memulai usaha itu karena kepepet. Ya. Kepepet karena anaknya semakin besar, membutuhkan biaya pendidikan, ya biaya hidup yang semakin berat dan sebagainya. Karena suaminya yang PNS, sementara Bu Puji itu hanya rumah tangga. Sehingga akhirnya Bu Puji cancut tali wondo, merintis usaha dan ternyata berhasil. Nah, ini berarti kan ada konsep-konsep dasar tentang perilaku manusia, perilaku berwirausaha itu harus apa dan sebagainya. Ya, itu bisa digali. Serta menyajikan data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih luas. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan studi kasus dibanding dengan fenomena, yaitu apa? Lebih luas di dalam hal metode pengumpulan data. Terus dapat menjangkau dimensi yang lebih spesifik,
dapat dilakukan secara lebih praktis pada banyak lingkungan sosial, bisa dipakai untuk menguji suatu teori. Studi kasus itu bisa dipakai untuk menguji sebuah teori. Misalkan teorinya apa? Kalau kita mau meneliti tentang tadi apa yang dilakukan oleh Bu Puji yang sempat menumbuhkan adanya pengusaha-pengusaha kecil tentang industri rumah tangga tentang bakso tahu bakso, ya itu ada yang bisa kita uji, teori yang bisa kita uji yaitu apa? Teori kewirausahaan. Terus ada juga teori inovasi. Ada juga teori yang lain, entrepreneur marketing. Nah, ini bisa kita uji, kita buktikan bagaimana aplikasinya, penerapannya di lapangan. Dengan menggunakan apa? Penelitian kualitatif, yaitu tentang studi kasus. Dan kembali lagi, dapat dilakukan dengan dana yang minim jika dilakukan dengan metode pengumpulan data yang sederhana. Ini bisa dilakukan dengan metode biaya yang minim. Tapi kalau teman-teman mau melakukan penelitian kuantitatif, ya pasti biayanya lebih mahal. Kenapa? Pertama, teman-teman pasti harus melakukan penelitian, harus terjun ke lapangan, ya membagikan kuesioner. Nah, untuk membagikan kuesioner, mungkin kalau teman-teman sibuk terpaksa harus menggunakan enumerator orang lain. Ya, enumerator itu paling enggak harus dibayar. Ya, misalkan satu quest 25.000, ya, kok membutuhkan data 200 orang, 200 responden, berapa itu? 200 kali 25 kali 25.000, udah bunyi. Belum lagi nanti respondennya perlu diberi souvenir, dipancing, perlu souvenir, macam-macam dan sebagainya. Itu kan duit. Nah, mungkin tapi kalau kualitatif itu bisa kita tekan. Saya bisa cerita seperti ini karena apa? Saya sudah melakukan penelitian kuantitatif dan kembali lagi tadi saya harus menggunakan enumerator, ya mahasiswa S1 yang harus saya bayar, per quest itu berapa, ya nanti kalau misalkan jaraknya dia tempat tinggalnya ada di Semarang, sementara yang saya teliti itu ada di Kendal, lah berarti kan harus sewa kendaraan, saya harus membayar bukan hanya uang saku, tapi juga uang sewa kendaraan, uang bensinnya, kemudian uang makan dan sebagainya, sehingga bisa satu hari bisa 100.000 atau 75.000. Nah, ini kan mahal. Tapi kalau kualitatif tidak bisa kita minimalkan, ya bisa kita minimalkan. Kenapa? Karena kualitatif itu riset partnernya atau respondennya itu nggak usah banyak-banyak, 8 sampai 15 orang. Nah, beda dengan yang kuantitatif, ya, sehingga biayanya bisa ditekan. Yang ini adalah perbandingan antara fenomenologi dan studi kasus, ya, perbandingannya itu apa? Saya rasa nggak perlu dijelaskan lebih detail. Nah, nanti minggu depan kita akan berbicara tentang metode pengumpulan data kualitatif. Berarti apa kita akan berbicara minggu depan yaitu bab 3, ya, bab 3 dari tesis kita. Ya, bab 3 dari tesis kita. Ya, saya rasa sementara sampai di sini dulu, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan metode pengumpulan datanya, tentang metodenya, ya, metode ya bab 3-nya. Ya, nanti kita bahas secara lebih mendalam, tuntas. Kita tuntaskan bab 3 itu nanti dalam satu kali pertemuan. Terus nanti setelah itu kita masih punya punya waktu yang cukup. Ada beberapa kali pertemuan lagi, kalau nggak salah masih 4 kali atau berapa kali, sehingga nanti kita bisa berdiskusi. Ya, teman-teman silahkan nanti pada waktu pertemuan yang berikutnya kita akan bisa berdiskusi lebih banyak. Misalkan
teman-teman katakanlah ada Mbak Nurjana yang mungkin pengen, Pak, saya kuantitatif tapi kok ada hal yang belum jelas. Silahkan tanya, mulainya dari mana. Terus kemudian katakanlah ini Mbak siapa itu namanya Joko Rianto, namanya belum diganti. Kalau saya panggil Mbak Joko ya lucu ya. Ya. Oh Mbak apa Mak? Oh Mas toh. Lah kok cewek ngono rambutnya yo. Sorry Mas ya. Ya, misalkan Mas Joko mau tanya tentang Pak, cara mencari jurnal itu bagaimana Pak? Cara membaca jurnal. Ya, itu nanti silahkan ya, nanti disiapkan pertanyaannya pada minggu yang akan datang. Oke? Ya. Jadi tidak usah khawatir, apa Pak Paulus nggak mau menjawab, tidak, pasti saya akan jawab, dan kalau ada hal yang sulit ya pasti nanti kita diskusikan. Begitu teman-teman sekalian, jangan lupa absen ya, jangan lupa absen. Absennya udah saya buka tadi jam 6:15. Ya. Minggu depan kita akan mulai mungkin jam 6:30 ya, kita ajukan aja jam 6:30 sehingga kita punya waktu yang lebih lama. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, selamat malam. Materi ini nanti akan saya share lewat WA Group ya. Saya share ke WA Group. Baik, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Pak. Monggo-monggo.